Shalom, apa kabar? Puji nama Tuhan, haleluya. Kembali bersama saya Pendeta Ferranus Sinaga menjumpai seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI Rumbai. Kita sebentar mendengar firman Tuhan, namun saya coba mengingatkan kembali perihal mengenai 3M, itu menjaga jarak 1,5 meter, kemudian memakai masker, kemudian mencuci tangan. Kemanapun kita pergi, pastikan kita pergi dengan mengingat 3M tadi. Menjaga jarak, memakai masker, bahkan mencuci tangan. Ketika kita keluar rumah, keluar gereja, masuk rumah lagi, masuk gereja lagi, pastikan tangan kita dicuci, ya, bersih, pakai sabun atau pakai disinfektan. Kemudian baru boleh masuk ke rumah. Bila perlu mandi, kemudian bersih-bersih, baru bertemu dengan keluarga. Nah, hal ini pun saya lakukan di rumah saya. Saya pergi kantor, pas mau pulang kantor, saya pastikan saya mencuci tangan, bahkan langsung mandi. Nah, saya juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang GPD Samuel untuk selalu melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Masih kondisi corona, pemerintah sedang mencari obat vaksin gitu, perkiraannya sekitar bulan Desember, Januari 2021. Namun tetap kita berdoa, apapun situasi kondisinya, kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Saya mau berdoa dulu sebelum kita dengarkan khotbah hari ini. Mari saya mengundang saudara untuk berdoa. Mari tundukkan kepalamu, sebentar kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Tuhan Yesus, kami mendengarkan ibadah, mendengarkan doa, mendengarkan khotbah, mendengarkan suara hati-Mu Tuhan. Baik dalam ibadah ini maupun kami pulang ke rumah, kami ingat selalu apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan membuka hati kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu Tuhan, karena karunia-Mu Tuhan. Hamba berdoa, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang terluka, pulihkan yang terluka. Jika di antara kami ada yang merasa kurang enak badan ataupun pekerjaannya sedang terganggu, Tuhan, kami minta turut campur tangan Tuhan. Kami minta turut campur tangan Tuhan, karena kami tahu promosi datang dari Tuhan. Jika di antara kami ada pengusaha, Tuhan Yesus Kristus, lepaskan kami dari krisis, lepaskan kami dari resesi. Kami berdoa, Tuhan Yesus, bela usaha kami. Dimanapun kami kerja, baik itu freelance, baik itu di perusahaan, baik itu di toko, baik itu di warung-warung, Tuhan Yesus, hamba berdoa, berkati usaha kami. Setiap tangan yang kami sentuh berhasil, setiap pekerjaan yang kami pekerjakan beruntung berlipat-lipat ganda. Bahkan kami berdoa dan percaya, setiap tempat yang kami injak diberkati, tanah yang kami injak disuburkan, tanah yang kami injak diberikan kelimpahan. Karena kami umat pilihan Tuhan, kami berbeda dengan orang dunia. Kami adalah imamat rajani, kami adalah umat yang istimewa, kami adalah umat yang sangat berharga di mata Tuhan. Kami percaya mata Tuhan tertuju pada kami. Kami adalah biji mata Tuhan. Jemaat yang hadir hari ini adalah biji mata Tuhan. Bagian kami percaya, bagian kami adalah yakin, seyakin-yakinnya 1000%. Tuhan pasti menjaga setiap kami. Hamba berdoa, berkati seluruh kami Tuhan. Berkati mama kami, berkati Opung, berkati Ibu Pendeta R. Panggabean. Tuhan Yesus, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Biarlah hikmat marifat kepada hamba-Mu diberikan selalu dan berlimpah-limpah. Tuhan, hamba juga berdoa untuk rayon-rayon yang ada. Kami berdoa untuk rayon Kehutanan Timur, berkati rayon Muara Fajar Timur, berkati rayon Muara Fajar Barat, Tuhan berkati rayon Bom Baru, Tuhan berkati
rayon Kampung Bukit terberkati, rayon Palas, rayon Kartika, rayon Panam, bahkan rayon-rayon yang lain. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Kamuda Genbi, untuk sekolah minggu Genbi Kids, bahkan untuk tim praise and worship, singer, choir, sound system, multimedia, transportasi, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada, kamu ibu, kamu bapak. Tuhan, hamba berdoa, Tuhanlah yang menjadi sokong guru kami, Tuhanlah yang menjadi Allah kami, yang menjadi Raja kami. Hari ini aku berdoa, berkati seluruh kami, lindungi kami dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan. Tuhan, hamba berdoa, kirimkan malaikat Tuhan menyertai kami. Bahkan kami berdoa, biarlah malaikat Tuhan berkemah di rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak segala virus bakteri, saya tolak segala virus corona dalam kami. Kami percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus, hidup kami diberkati. Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Satu hal yang kami mau adalah kami rindu intim dengan Engkau. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu berkomunikasi terus dan terus kepada Engkau. Waktunya sudah sangat dekat bagian kami bergantung penuh kepada Engkau. Berkati gereja ini Tuhan, berkati setiap kami. Kami rindu, kami siap mendengar firman Allah di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya amin, amin. Tuhan berkati. Haleluya. Topik hari ini adalah doa lebih penting daripada kuasa Allah. What is more important? Apa sih yang lebih penting? Apa sih yang lebih utama? Doa atau kuasa? Seringkali kita ke gereja mencari kuasa. Ya tidak salah, tapi kita akan belajar mana yang lebih penting. Bahkan apa dampaknya kalau kita mengutamakan doa. Apa yang lebih penting, doa daripada kuasa? Apa yang lebih penting, doa daripada karunia? Nah, hari ini kita akan melihat Alkitab tentunya. Kita akan berdoa, kita akan menerima kuasa. Saya mengundang Anda dan saya membuka Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 7. Prayer is more important than power, ya, itu temanya. Prayer is more important than power. Haleluya. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan untuk saudara semuanya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan ke depan orang banyak. Ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes berhendak menghadapnya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, ya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi, bahwa di sini cerita tentang Petrus dibebaskan, Petrus dilepaskan. Tapi sebelum Petrus dilepaskan, ada saudaranya, ada sahabatnya, ada hamba Tuhan yang bernama Yakobus juga ditawan, bahkan dibunuh oleh Herodes. Kita lihat Herodes itu punya kuasa.
karena dia raja. Yakobus juga punya kuasa. Tapi di sini kita lihat, sekalipun Yakobus punya kuasa, punya karunia, tapi karunia yang dia miliki, kuasa yang dimiliki oleh Yakobus tidak bisa membebaskan dirinya dari pembunuhan. Ya kan? Nah, kita buka mata, buka telinga. Kita melihat fakta Alkitab. Yakobus penuh kuasa. Tetapi kuasa Allah tidak bisa mencegah Herodes membuangnya ke penjara, bahkan membunuhnya. Itu faktanya. Lihat, fakta kedua, Petrus orang yang penuh kuasa. Petrus orang yang penuh kuasa. Namun kuasa atau karunia yang dimiliki oleh Petrus tidak bisa mencegah Herodes memenjarakan Petrus. Nah, Petrus itu penuh karunia. Petrus penuh kuasa, punya otoritas ilahi. Namun lihat, fakta mengatakan kuasa yang ada pada Petrus, karunia yang ada pada Petrus tidak bisa membatalkan keputusan Herodes untuk memenjarakan Petrus. Kenapa? Petrus penjara, bahkan dikawal dengan sedemikian rupa. 4 regu, 1 regu 4 orang, bahkan ada 2 orang kiri kanan. Intinya Petrus tidak bisa bergerak, terkunci. Nah, mungkin hidupmu terkunci dengan keadaan tidak bisa bergerak. Utangnya banyak, nggak bisa bayar. Kesalahan-kesalahan masa lalu, nggak bisa bergerak. Nah, hari ini Anda perlu firman. Kita lihat bagaimana Petrus bisa lepas, bagaimana Petrus bisa bebas, bagaimana Petrus bisa keluar dari penjara. Mungkin jemaat Tuhan banyak yang di penjara, tanda kutip. Penjara itu bisa bicara keuangan. Ketika menyekolah anak, nggak ada biaya. Ketika membeli rumah, nggak ada dana. Ketika mau berobat, nggak ada dana. Dalam keluarga terjadi stagnasi, terjadi hambatan. Karena apa? Di penjara, tanda kutip. Hari ini saya berdoa. Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, saya berdoa terjadi manifestasi ilahi, yaitu Anda mengerti bagaimana lepas dari penjara, bagaimana bebas dari keterikatan. Mungkin Anda sedang keterikatan, apapun itu, keterikatan akan rokok, keterikatan akan narkoba, keterikatan akan masalah-masalah kemiskinan, keterikatan akan masalah-masalah keuangan. Hanya Yesus jawabannya. Namun secara detail bagaimana caranya? Nah, gereja mula-mula zaman itu mengerti kuasa ini. Nah, hari ini saya ingin dan berdoa GPDI sama mengerti kunci ini. Jangan lupa kunci ini, Pak. Jangan lupa kunci ini, Ibu. Gereja mula-mula mengerti apa yang mesti mereka lakukan ketika menghadapi penjara. Yesus berkata, Tuhan kita berkata, Aku memberikanmu kuasa, tetapi kuasa Allah ini tidak bisa mencegah iblis untuk menganiaya gereja. Kuasa Allah ini tidak bisa mencegah Ananias berdusta terhadap Roh Kudus. Ya, gereja akan berjalan dalam kebenaran. Gereja akan mengalami kelepasan dan kesembuhan hanya pada saat gereja berdoa. Ternyata saat Petrus di penjara, jemaat saat itu tidak menghakimi Petrus. Mereka tidak mengatakan, makanya Petrus udahlah, nggak usah terlalu berani menginjil, stop aja lah, diam aja di rumah. Tidak, jemaat di situ tidak menghakimi. Dengarkan firman Tuhan. Jemaat tidak pernah menghakimi hamba Tuhan zaman itu. Di sini bukti mengatakan ketika pendetanya, ketika rasulnya, ketika gembalanya di penjara tanda kutip mengalami masalah, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka sepakat berdoa. Jadi kalau ada hamba Tuhan, kalau ada pendeta, kalau ada penatua atau pengerja yang mengalami pergumulan, bukan bagian jemaat untuk menghakimi, tapi bagian jemaat adalah berdoa, mendoakannya. Jangan kita
bergosip dia tentang pemimpin kita. Tapi saya berdoa seluruh jemaat Tuhan, mari bagian jemaat adalah mendoakan pemimpinmu. Gereja mula-mula terus berdoa. Kita lihat Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Perhatikan. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dengan tekun. Tekun itu berkali-kali. Tekun itu berulang kali. Tekun itu sering. Tekun itu always, selalu. Tetapi jemaat mula-mula dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pak, Bu, rahasia lepas dari penjara. Berdoalah dengan tekun. Berdoalah dengan tekun. Berdoalah dengan tekun. Rahasia bisnismu mengalami terobosan agar customer datang, agar diberkati. Berdoalah dengan tekun. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Hanya pada saat kita berdoa kita memiliki kuasa. Hanya pada saat kita berdoa kita memiliki karunia untuk mengalahkan si jahat, untuk mengalahkan iblis. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Jangan andalkan kekuatanmu, Anda akan gagal. Hanya dengan doalah yang bisa menggagalkan rencana iblis. Hanya dengan doalah bisa menggagalkan segala rencana jahat atas hidup saudara dan saya. Iblis berpikir jika iblis bisa membunuh Petrus, maka gereja akan hancur. Petrus adalah pemimpin gereja saat itu. Namun gereja mengerti bahwa doa dapat melepaskan Petrus dari penjara. Mari saya menghimbau, mendoakan saudara untuk mengerti ini. Hanya doalah, hanya minta tolong kepada Tuhanlah engkau lepas dari penjara. Hanya dengan doalah, bukan karena karuniamu, bukan karena kuasamu, tapi karena doamu yang tekun. Doa dengan tekun melahirkan kuasa. Doa dengan tekun melahirkan karunia. Matius 7 ayat 7 dan 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Tuhan berkata, mintalah. Nah, ada perintah. Mintalah. Jemaat GPD Samuel, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mintalah, carilah, ketuklah. Coba sama-sama kita bilang ya. Mintalah, ya, mintalah, carilah, ketuklah. 3 langkah ini yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mintalah, carilah, ketuklah. Yakobus menulis tentang doa. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Ya, kita buka Yakobus 4 ayat 2. Ya, Yakobus menulis tentang doa bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa karena tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Banyak orang gagal karena apa? Lebih mengutamakan ambisinya. Aku mau ini, aku mau itu, bahkan bisa sakit. Kenapa? Orang bisa sakit karena ambisi. Udahlah, gak usah ambisi-ambisian. Berdoa dulu, biar Tuhan yang mutusin. Jangan karena kau yang mau, tapi apa? Tuhan yang mau. Amin. Yakobus 4 ayat 2 nih mengatakan yang jelas. Seseorang tidak dapat apa-apa karena tidak meminta. Jangan-jangan Anda dan saya melakukan pekerjaan karena belum minta koordinasi atau konfirmasi dari Tuhan. Nah, sebelum melakukan pekerjaan, minta turut campur tangan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas,
minta turut campur tangan Tuhan. Mintalah, minta apa? Minta hikmat marifat dari Tuhan. Minta apa? Minta kesehatan. Minta apa? Minta kekuatan. Minta apa? Minta berkat. Minta apa? Minta kesembuhan. Minta apa? Minta. Cari, ketuk. Itu rahasianya lepas dari penjara. Bukan berargumen, bukan cari kesalahan orang lain, bukan membuli orang lain. Gagal kalian nanti. Gagal total. Udahlah, hanya doa itulah yang kita bisa lakukan. Kita ini diibaratkan seperti domba. Domba itu adalah salah satu binatang yang sangat lemah. Domba ketika dihadapkan dengan musuh-musuhnya, dia akan remuk. Tapi kalau domba di sampingnya ada gembala, yaitu Allah Bapa, siapapun lawanmu, mau singa, mau harimau, apalagi penguasa alam-alam rimba itu, kalau di sampingmu ada Tuhan, siapapun musuhmu akan ditaklukkannya. Ada amin? Gak usah tonjolin dombamu, gak usah tonjolin kambingmu, gak usah tonjolin dagingmu. Biarkan gembalamu, biarkan Tuhanmu yang membelamu. Itulah kunci berhasil. Itulah kunci sukses. Saya berkati Pak, sekalipun krisis tapi saya selalu mengalami berkat. Kenapa? Bukan karena saya pintar. Bukan karena saya jago, bukan. Karena apa? Selalu minta pertolongan. Hanya itulah satu-satunya pertolongan saya, yaitu Tuhan. Contoh mama kita, pendeta R. Panggabean. Udah berumur 70-an. Hanya doa yang diandalkan. Saya salut sama mama saya. Banyak orang ganggu dia, banyak orang melecehkan, banyak orang menghakimi. Tapi dia tidak menghakimi. Dia hanya bilang sama saya, Fernando, udahlah, serahkan sama Tuhan. Salah satu mentor saya doa adalah mama saya. Bahkan dia pernah negur saya kalau saya nggak berdoa. Nunga martamnya kok, lalu dendo, nunga martamnya kok, mak bolang mata anak. Karena dia tahu hanya doa yang bisa dilakukan. Amin. Saya menantang seluruh pengerja, baik pengerja rayon, saya sebut namanya lah ya, dia berdoa. Bapak Patar Panggabean berdoa Komang, Bapak Manalu berdoa, Bapak Bilter Aritonang berdoa, Bapak Sihite berdoa, Bapak Kriston Aritonang berdoa, Bapak Gortap Sirahit berdoa, Bapak Saidan Huta Gaul berdoa, Bapak Leonardo Huta Barat berdoa, Bapak Silalahi berdoa, Bapak Halawa berdoa, Bapak Ispahutar berdoa, Bapak Muslim Siwatang berdoa, Bapak Ibu Menulang Boru Sinaga berdoa, Bapak Usia Siregar berdoa, Ibu Sinaga Boru Halo berdoa. Itulah, mari kita sepakat, mari kita satu hati. Gak usah pakai anggar jago, gak laku itu di Alkitab. Gak laku orang yang ambisi di kerajaan surga itu dimusnahkan, hilang. Tapi dengan doalah kita berkenan di hadapan Tuhan. Kan ujung-ujungnya surga, Pak. Ujungnya surga. Di bumi ini akan hilang, lenyap kata Tuhan. Tapi Tuhan berkenan pada orang yang mencari Tuhan. Ada amin? Doa saya pintu dibukakan. Doa saya pintu dibukakan, penjara dibukakan, dan saudara saya dibebaskan. Amin. Iblis tidak takut karena Anda melakukan mukjizat. Iblis tidak takut kau direktur, nggak takut dia. Iblis tidak takut kau ketua apapun, mau ketua A, B, C, dan Z, nggak takut dia. Ya, iblis tidak takut karena Anda pandai berkhotbah. Iblis tidak takut karena cerdasnya Anda. Iblis tidak takut dengan keluargamu. Iblis tidak takut dengan hartamu. Iblis tidak takut dengan jabatanmu. Iblis tidak takut dengan pengurapanmu. Lihat, iblis tidak takut dengan gelarmu, S1, S2, S3, S-teler. Nggak takut dia. Iblis hanya takut dengan Tuhan. Halo. Iblis hanya takut dengan Tuhan. Dan iblis paling takut dengan orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus.
Amin. Saya berdoa kita mengerti ini. Iblis takut ketika inang berlutut di hadapan Tuhan. Gemetar dia, lari dia dari rumah kita. Lari dia. Iblis paling takut sama pria yang berdoa, apalagi berdoa untuk bisnisnya. Sebelum buka toko, berdoa, iblis lari. Oke, kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. 42 maksudnya. Kisah 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Gereja mula-mula itu punya budaya, punya tradisi berdoa. Saya berdoa seluruh rayon-rayon, menggerakkan dimanapun, mau di rumah, di mobil, di motor, berdoa. Yeremia 33:3. Yeremia 33:3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia menubuatkan, menyarankan, mendoakan, memerintahkan, berserulah kepada Tuhan. Ketika kita berseru, ketika Anda dan saya berseru, apa dampaknya? Dikatakan yang jelas, maka Tuhan menjawab, bahkan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada hikmat baru, ada bisnis baru, ada jabatan baru, ada rumah baru. Ya, kalau orang berdoa pasti ada berkat baru yang diterima. Jujur, saya terima banyak berkat, banyak kesehatan, banyak kekuatan. Kenapa? Doa. Hari ini pun saya masih puasa. Beberapa hari saya puasa. Saya sama istri berdua sepakat. Saya sayang istri saya. Kenapa? Karena saya doa. Saya kan orang kolerik. Kolerik itu pemimpin. Pemimpin itu biasanya tegas dan pedas biasanya. Istri saya memang dari suku Jawa, Boros Tumarang. Namun temperamennya ya Jawa. Dia bisa sakit hati kalau saya bicara keras. Tapi karena saya berdoa, saya tambah sayang sama istri saya. Saya ajak dia berpuasa. Yang berpuasa yuk, ayo. Dia dukung saya. Saya bisa melembutkan hatinya, bukan karena saya keras. Sekali lagi, bukan karena saya memaki, bukan karena saya memaksa. Kenapa? Tuhan yang lembutkan sehingga kami diberkati, anak-anak kami diberkati, rahasia putra-putri diberkati karena suami istri, orang tua mereka selalu sepakat berdoa. Haleluya. Saya ada ilustrasi, saudara. Saya pernah mancing. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mancing. Mancing saya itu di Pulau Seribu, Kepulauan Seribu ya, dekat Jakarta. Laut itu bisa 40 meter tuh, dari kapal bawah 40 meter. Ombaknya kencang. Nah, rahasia agar pancing itu, tali nilonnya itu ke bawah, harus pakai timah. Timahnya besar, ya sebesar jempol saya, bahkan 2 biji kadang-kadang. Biar apa? Biar talinya ke bawah, umpannya ke bawah, terus ke dalam 40 meter, mancing. Kenapa? Kalau tidak punya timah itu, maka pancing ini nggak bisa masuk ke dalam. Dan kita tahu ikan itu bersarang di rumpon. Rumpon itu tempat wadah kapal atau wadah yang dibuat oleh nelayan untuk tempat bersarangnya ikan-ikan. Rumpon. Nah, pancing ini akan sampai ke titik dasar kalau ada timah, ada pemberat lebih dalam dan sampai ke rumpon, ke sumber ikan. Baru ikannya nangkap umpan dan kami tarik. Ini punya filosofi, pesannya seperti ini. Kalau ingin dapat berkat, ikan itu berkat, Anda harus lebih dalam. Itu butuh waktu. Ikan itu akan memakan umpan
kalau pancing itu sampai ke dalam. Sampai ke dalam dan ikannya memakan umpan. Dan saya tarik, dapat berkat, dapat rezeki, dapat kesehatan, dapat yang baik dari Tuhan. Kenapa? Lebih dalam. Artinya Anda dan saya diberikan berkat oleh Tuhan. Harus dengan tekun sampai dalam doanya. Bukan sembarang doa. Bukan doa sebentar, bukan kayak doa waktu saya kecil. Met aun varias rohakon sasadahu Yesus dongaku totong. Bukan doa itu lagi. Bukan doa yang rutinitas, tapi doa yang lebih dalam, lebih sungguh-sungguh, lebih kusuk. Itulah namanya mancing berkat. Kalau ingin dapat mancing, Anda mesti ada timah. Timah itu apa? Pemberat. Dalam sampai ke dasarnya itu perlu waktu. Makanya Alkitab berkata, tak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Saya enggak menantang Anda berdoa 1 jam, tapi berdoalah dengan kusuk, berdoalah dengan dalam, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya buka Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Anda boleh buka juga di rumah, di gereja. Nanti di rumah juga mulai buka berulang-ulang, boleh baca ini Alkitab. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Lukas 5 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Ada kata dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, Simon ini udah capek nih. Dia bilang gini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Mungkin Anda berkata, "Pak Pendeta, udah sering kali aku berdoa. Mau tidur, bangun tidur, mau makan. Jangan-jangan 5 kali sehari doa." Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang ini, "Tebarkan, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lihat ayat 6-nya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka apa? Melakukan. Jadi setelah khotbah ini, setelah saudara baca Alkitab, lakukan saja. Tebarkan jalanmu lebih dalam. Artinya luangkan waktumu lebih dalam. More, lebih lagi. Lebih banyak waktu di saat duduk berdoa. Itu yang Tuhan mau. Duduk kusuk, sungguh-sungguh, sakral, tenang. Doa saja. Lihat apa yang terjadi. Ayat 6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Yang ciptain ikan siapa? Tuhan. Yang punya laut siapa? Tuhan. Sama dengan muka bumi ini. Yang ciptaan berkat siapa? Tuhan. Tuhan itu sumber segala berkat. Bagi saudara melakukan apa? Melakukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah doa lebih dalam. Mari sama-sama katakan, doa lebih dalam. 1, 2, 3. Doa lebih dalam. Sekali lagi, doa lebih dalam. Amin. Mari ubah gaya doa saudara. Bukan panjangnya, bukan lamanya, tapi isinya. Doa lebih dalam, lebih sungguh-sungguh, lebih kusuk, lebih sakral. Hormati Tuhan. Sungguh-sungguh. Lihat, Anda akan menjumpai Tuhan dan Tuhan akan menjumpai saudara. Dan Anda akan diberikan berkat sesuai dengan permintaanmu, sesuai rencana Tuhan. Amin. Ilustrasi terakhir ya sebelum kita berdoa. Anda tahu bebek itu kelihatannya tenang. Ya, saya pernah lihat bebek lihatnya, ya bebek itu kelihatan tenang. Tapi lihat, di bawahnya kakinya gerak-gerak.
ya kan? Itu bebek. Dia bernyanyi, dia bisa terapung. Kenapa? Kakinya gerak-gerak. Kalau ingin hidupmu tenang, kalau ingin hidupmu damai sejahtera, mesti bergerak-gerak. Itu kakinya ibarat doa. Pemimpin bisa tenang karena dia bergerak, karena dia berdoa. Kepala rumah tangga bisa tenang karena dia berdoa, bergerak, move, boleh tenang. Saya tidak pintar berenang, tapi bisa berenang. Agar saya terapung, bisa menyampai tempat, saya harus menggerakkannya, harus bergerak. Bebek bisa terapung, bebek bisa tenang karena menggerakkan kakinya. Dan itu artinya Anda dan saya bisa tenang karena berdoa. Karena berdoa. Ada amin? Saya tidak panjangkan khotbah ini. Saya suka khotbah singkat saja, to the point. Karena kalau ingin panjang ya Anda boleh mengulang-ulangi khotbah ini sebenarnya, bisa memvideokan atau nanti saya broadcast di Facebook ataupun di media sosial, Anda boleh dengarkan lagi ayat-ayatnya. Doa saya adalah seluruh jemaat Tuhan Putri Samuel, berdoalah lebih dalam. Kesimpulan, ada 5 dampak ketika kita berdoa lebih dalam. Yang pertama, Petrus bisa keluar dari penjara karena doa. Petrus bisa keluar dari penjara karena doa. Yang kedua, gereja mula-mula bertumbuh karena doa tekun. Gereja mula-mula bertumbuh karena doa tekun. Yang ketiga, Yakobus menasihatkan untuk mendapatkan berkat, kesehatan, sukacita, promosi karena doa dengan dalam, doa dengan tekun. Yang keempat, Nabi Yeremia menegaskan bahwa perjumpaan dengan Tuhan hanya dengan berseru, dengan berdoa. Amin. Dan terakhir, kalau ingin damai, kalau ingin tenang, kalau ingin mengalami perubahan, berserulah dengan doa, bergeraklah dengan doa. Tuhan berkati. Saya mengundang Anda untuk berdoa. Amin. Mari teduhkan hatimu sejenak. Haleluya. Teduhkan hatimu, lipat tangan saudara. Haleluya. 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 Oh, harabashita kararaba. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus. 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 Haleluya. Oh, panggil dia Yesus. 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 Panggil dia Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Alirkan roh doa hari ini. Alirkan roh doa hari ini. Alirkan roh doa hari ini. Alirkan roh doa. Tuhan, saya rindu, kami rindu. Bangkitkan pribadi-pribadi yang berdoa. Bangkitkan pria-pria yang berdoa. Bangkitkan wanita-wanita yang berdoa. Bangkitkan ibu-ibu yang berdoa. Bangkitkan muda-mudi yang berdoa. Bangkitkan anak-anak sekolah minggu yang berdoa. Bangkitkan keluarga-keluarga yang berdoa. Bangkitkan suami istri yang berdoa lebih dalam, lebih tekun. Tuhan Yesus, kami berdoa. Ajar kami duduk diam di kaki-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami. Ajar kami berseru, ya terus mengalir, terus mengalir. Yes Lord, yes. Yes, haleluya, Tuhan Yesus. Jika jemaat Tuhan rindu sesuatu, mari Anda boleh ungkapkan di hatimu. Anda boleh ucapkan dalam doamu. Tuhan, hamba berdoa, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang terluka, pulihkan yang terluka. Jika di antara jemaat ada yang belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan. Jika di antara jemaat Tuhan ada yang punya hutang, Tuhan Yesus, hamba berdoa, lepaskan mereka dari penjara hutang mereka dan mereka bisa bayar hutang. Berkati berlipat ganda Tuhan. Hamba juga berdoa, berkati bisnis mereka, usaha mereka diberkati berlipat-lipat ganda.
Hamba berdoa berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang hadir. Mulai hari ini kami berdoa dengan dalam, kami berdoa dengan tekun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kuasa Allah. Kami percaya berkat Allah terus mengalir dalam kami. We are ready, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati, shalom. Saya Pendeta Sinaga selalu berdoa untuk Anda. Amin. Tuhan berkati.